Halo konbanwa, kembali lagi sama aku. Kali ini aku pengen bahas sebuah bunga dari Jepang yang kalau bunga ini muncul di opening atau di ending anime itu kesannya kayak bakal ada yang mati gitu. Licorice radiata atau yang biasa disebut Red Spider Lily adalah bunga yang berasal dari Cina, Korea, dan Nepal. Kemudian masuk ke Jepang dan tumbuh subur di Kepulauan Ryukyu. Bunga ini mekar pada akhir musim panas sampai awal musim gugur dan sering dikaitkan dengan hujan lebat karena bunga ini tumbuh subur jika curah hujannya tinggi. Uniknya, bunga dan daun dari tanaman ini tidak pernah terlihat bersama karena daunnya akan tumbuh ketika bunganya sudah layu. Karena itu, bunga ini tidak hanya dipercaya memiliki hubungan dengan kematian saja, tapi juga simbol perpisahan dan kekasih yang tak akan pernah berjumpa. Si cantik yang beracun. Bunga higambana meskipun kelihatannya cantik merah merona, tapi sebenarnya dia memiliki umbi yang beracun. Karena racun tanaman ini cukup berbahaya, maka para petani di Jepang seperti di Kumamoto menanamnya di pinggir sawah untuk mencegah tikus dan berbagai hama pengincar padi lainnya. Racun tikus alami ini juga ditanam orang-orang di pedesaan Jepang untuk menghalau tikus dari rumah. Lambat laun, warga Jepang mulai menanam higambana di sekitar makam. Saat itu, warga Jepang belum terbiasa dengan prosesi kremasi seperti sekarang. Dengan menanam higambana, diharapkan bunga-bunga tersebut akan mencegah hewan buas memangsa jasad manusia yang masih segar. Dari sanalah awalnya higambana dikait-kaitkan dengan kematian, bunga kematian dari alam baka. Higambana menggunakan kanji higan yang berarti pantai yang lain dari sisi sungai Sanju di Jepang. Sanju, yaitulah. Kata ini diartikan sebagai alam baka, tempat berkumpulnya roh-roh yang sudah meninggalkan dunia manusia. Dalam kepercayaan rakyat setempat, orang yang sudah wafat harus melintasi pantai yang lain untuk meneruskan kehidupan setelah kematian. Karena bunga ini dikenal sebagai bunga kematian meskipun berwarna merah terang dan cantik, di Jepang, bunga higambana tidak pernah dijadikan baket bunga. Bunga higambana yang merah cerah dianggap memandu perjalanan mereka yang sudah wafat di alam selanjutnya. Lalu dalam kata higambana itu juga ada kata bana, yang berasal dari kata hana, yang artinya bunga. Higan juga merupakan festival umat Buddha yang dirayakan di hari pertama musim gugur atau equinox musim gugur. Hari tersebut merupakan hari libur di Jepang. Higambana mekar di hari pertama musim gugur, yaitu sekitar minggu terakhir September di Jepang. Lalu bunga ini gugur sekitar hari pertama di musim semi. Katanya bunga ini merupakan simbol konsep Buddha mengenai siklus dan kemunculan kembali. Warga Jepang biasa merayakan equinox musim gugur dengan bunga higambana. Mereka menjalankan ritual upacara di makam leluhur dan menanam higambana di dekat kuburan sebagai bentuk penghormatan. Selain kematian, higambana juga terkait erat dengan perpisahan. Sebagian warga Jepang percaya kalau melihat seseorang untuk terakhir kalinya, bunga-bunga higambana akan bermekaran di sepanjang jalan. Equinox dalam ajaran Buddha dianggap sebagai simbol tidak terpisahkannya gelap dan terang atau yin dan yang. Periode equinox musim gugur ini dianggap sebagai waktu yang ideal untuk merayakan penghormatan atau mendoakan orang yang tersayang yang telah mendahului. Legenda sedih Manju dan Saka, dua penjaga higambana. Seperti yang kita tahu, daun dan bunga higambana tidak pernah tumbuh bersamaan. Jika bunganya mekar, daun-daunnya akan jatuh berguguran. Dan ketika daunnya tumbuh menghijau, giliran bunganya yang layu. Hal ini melatar belakangi sebuah legenda sedih tentang perpisahan, sepasang kekasih yang tak pernah bisa bersatu. Dahulu kala ada dua peri yang bertugas menjaga higambana yang tumbuh di neraka. Dua peri itu bernama Manju dan Saka. Lalu Dewi Amaterasu memerintahkan Manju untuk bertugas menjaga bunganya, sementara Saka diperintah untuk menjaga daunnya. Keduanya dilarang meninggalkan tempat masing-masing. Namun karena penasaran, suatu hari kedua peri tersebut bertemu saat daun higambana tumbuh mencapai kelopak bunga. Mereka pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Sayangnya, pertemuan mereka diketahui oleh Amaterasu. Sang dewi pun murka karena kedua peri itu melanggar perintahnya. Amaterasu lalu mengutuk keduanya agar tidak pernah bisa bertemu lagi. Sejak saat itu, bunga yang dijaga Manju tidak pernah lagi tumbuh dalam waktu yang sama dengan daun Saka. Oleh karena itu, bunga ini juga disebut Manju Saka atau yang sering disebut Manju Sage. Ada juga legenda atau cerita rakyat Jepang yang katanya ketika bunga higambana dibawa ke dalam rumah, maka akan membuat rumah terkena bencana kebakaran. Jadi sebenarnya bunga ini punya banyak sebutan. Dari Red Spider Lily, Red Magic Lily, Dead Flower, Hurricane Lily, Equinox Flower, Surprise Flower, higambana yang ada kanjinya juga, Manjusage yang berarti bunga surga,
manjusaka, Lycoris radiata, Amarildaceae. Ya, itu gimana itu cara bacanya? Cluster Amaryllis, cluster Belladonna. Dan selain itu bunga ini juga disebut sebagai flower of death dan hellflower. Itulah sekilas tentang Higambana, bunga menawan asal Cina dan simbol kematian di Jepang. Bunga Higambana atau red spider lily juga dijadikan daya tarik wisata di Kumamoto di Jepang. Sejumlah persawahan padi, jembatan, dan taman-taman kecil dibuka warga setempat bagi turis mancanegara yang datang. Kalau kamu pengen lihat bunga merah yang menawan ini secara langsung, kamu bisa mengunjungi Jepang di bulan September karena di bunga itu Higambana tumbuh subur. Bunga ini sering banget muncul di anime kayak yang kalau kamu tahu di anime Kimetsu no Yaiba itu atau Demon Slayer. Higambana di situ adalah bunga mitologi berwarna biru. Meskipun di openingnya itu warna merah sih. Yang aslinya kan emang warna merah. Kan di anime Kimetsu no Yaiba itu Muzan yang raja iblisnya itu atau setan atau Oni atau apalah itu namanya nggak bisa keluar saat siang hari karena kalau dia kena sinar matahari itu bakal matikan, dan semua iblis kayak gitu. Terus Muzan dan anak buahnya selama ratusan tahun mencari bunga Blue Spider Lily atau Higambana warna biru tapi nggak pernah ketemu. Tahu nggak kenapa dia nggak pernah nemu bunga itu? Jadi bunga Blue Spider Lily ini hanya mekar saat siang hari dan akan menutup kembali ketika menjelang malam. Terus bunga itu cuma ada 2-3 hari dalam 1 tahun. Jadi paham kan? Nggak bisa keluar pas malam, nggak bisa keluar pas siang, padahal bunganya cuma ada pas siang doang. Oke, gitu dulu buat cerita kali ini. Dan sebenarnya masih banyak cerita menarik dari bunga Higambana ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya karena masih banyak cerita menarik yang belum kita ketahui. Jangan lupa follow aku di Instagram Rizky Putra Mulia dan Belajar Wibu. Dan pastikan kamu sudah like, komen, dan subscribe. Dan jangan nih,